Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia. Saya kerap disapa Lia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bosowa dari Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi dengan NIM 45240910057. Kalau minggu kemarin kita udah membahas tentang epistemologi dan ontologi. Nah, pada minggu ini saya akan membahas tentang aksiologi. Nah, teman-teman semua, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan etika. Aksiologi berasal dari perkataan aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Sedangkan menurut Jujun di dalam bukunya Filsafat Sebuah Pengantar yang cukup populer, bahwa aksiologi dapat diartikan sebagai teori ilmu yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Tapi menurut Bramel, aksiologi terdapat dalam 3 bagian. Yang pertama adalah moral, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Lalu yang kedua itu ada aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Lalu yang ketiga ada social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosio dan politik. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation. Yang pertama, nilai yang digunakan sebagai benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakupi sebagai tambahan segala bentuk kewajiban dan kebenaran dan kesucian. Penggunaan nilai ini yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra sebagai lawan dari satu yang lain. Ia berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Nilai sebagai kata benda konkret. Misalnya, ketika kita menggunakan suatu nilai, seringkali digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang bernilai, seperti bernilainya, dan sistem nilainya. Lalu, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberikan nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dalam evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey menggunakan 2 hal tentang menilai. Ia bisa berarti menghargai dan atau mengevaluasi. Nah, teman-teman semuanya, dari definisi-definisi mengenai aksiologi yang saya sebutkan tadi, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam 2 bentuk, yang berarti yang pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, seperti ungkapan saya pernah belajar etika. Arti kedua, merupakan satu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia lain. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik atau tidak dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan atau fenomena alam di sekelilingnya. Nilai itu objektif ataukah subjektif? Sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul di filsafat. Nilai menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksensinya, maknanya, dan validitas tergantung pada reaksi subjek yang dilakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah itu bersifat fikis atau fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu mempertimbangkan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas,
Dan hasil nilai subjektif akan selalu mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nilai objektif, jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai, nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivitisme. Objektivitisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas yang benar-benar ada. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk kemudahan bagi manusia. Apakah hal itu selalu demikian, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologinya merupakan berkah selamat bagi manusia, terlepas dari kutuk yang membawa malapetaka dan kesengsaraan? Memang dengan jalan mempelajari teknologi seperti pembuatan bom atom, manusia bisa memanfaatkan wujudnya sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi di pihak lain, hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Dihadapkan dengan masalah moral dalam akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, ilmuwan terbagi dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah pada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan baik atau untuk tujuan yang buruk? Golongan ini melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total, seperti pada waktu era Galileo. Golongan kedua berpendapat bahwa golongan netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan nilai-nilai moral. Golongan kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yakni yang pertama, ilmu secara faktual yang telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya Perang Dunia Kedua yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esorik, hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakikat, seperti pada kasus revolusi genetik dan teknik perbuatan sosial. Berdasarkan tiga hal di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Dari dua pendapat golongan di atas, kelihatan netralitas ilmu terletak pada epistemologisnya saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata. Secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai yang mana baik dan yang mana yang buruk. Pada hakikatnya mengharuskan seseorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seseorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik, dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, dan norma yang bersifat kegunaan. Hati nurani di sini adalah penghayatan tentang yang baik, yang buruk yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan memberikan informasi, namun harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari sebuah penemuan kebenaran secara ilmiah.
Nah teman-teman semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.